Selamat datang kembali di channel ini. Mari kita mulai petualangan seru hari ini. Di sudut kota yang bising ini, Abah mengais rezeki dari jajanan wajik yang dibawanya. Kadang laku, sering pula tidak, dengan keuntungan yang tak seberapa. Namun, di balik lelahnya, Abah tak pernah menyerah demi sesuap nasi hari ini. Beli ini gitu buat Abah makan. Buat apa makan? Ya. Di usianya yang sudah menginjak 96 tahun, kakek ini masih terus berjalan menawarkan dagangannya. Hari ini, ia menjajakan kue wajik titipan orang lain dengan harga Rp10.000 per bungkus. Dan keuntungan bersih hanya Rp1.000 saja. Saat ditanya, senyum tipisnya menyembunyikan keletihan yang luar biasa. Dagangannya sejak tadi baru laku beberapa bungkus saja, masih jauh dari kata cukup. Di balik keriput di wajahnya dan langkahnya yang kian berat, tersimpan isi sisa tenaga dan harapan yang besar. Ia terus bertahan dan berkeliling, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi sebutir asa agar hari ini ia bisa pulang membawa sedikit rezeki yang halal. Di saat banyak orang bingung memilih makanan enak hari ini, ada kakek parubaya yang hanya bisa berharap ada satu saja anak kecil yang datang membeli gulalinya. Namanya Abah Harun berjam-jam menunggu di bawah terik matahari. Seringkali jualannya pulang dengan hasil belasan ribu saja, atau bahkan kosong sama sekali. Penghasilan pas-pasan yang membuatnya sering harus menahan lapar di jalan demi membawa sedikit sisa rezeki untuk di rumah. Selagi kita masih diberi kemudahan rezeki, yuk belajar bersyukur dari kerasnya perjuangan beliau. Sehat selalu ya Bah. Setiap hari di jalan yang sama, mataku selalu menangkap sosok yang sama. Seorang kakek tua di usianya yang sudah menginjak 79 tahun usia, di mana orang lain seharusnya menikmati hari tua ia, justru masih harus bertarung dengan kerasnya jalanan. Punggungnya yang bungkuk, napasnya yang berat, dan tangan keriputnya yang terus memilah tumpukan rongsokan selalu berhasil meremas dadaku. Hari ini, aku memutuskan untuk tidak hanya lewat, aku melangkah mendekat, lalu menyapanya. Kuberikan sekantong makanan hangat dan sedikit rezeki untuknya. Saat tangan gemetarnya menerima pemberian itu, matanya mendadak berkaca-kaca. Ia menatapku, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara yang bergetar. Senyuman tulus di tengah keterbatasannya itu benar-benar menampar batin. Seringkali kita mengeluhkan hal sepele, padahal di luar sana ada yang harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya hanya untuk bertahan hidup. Kakek ini mengajarkanku arti syukur yang paling nyata, bahwa di dunia yang melelahkan ini, sekecil apapun kepedulian kita bisa jadi alasan seseorang untuk kembali dikuatkan hari ini. Di pinggir jalanan kota yang sibuk, langkah kecil mereka terhenti. Sang adik dibaringkan dengan lembut di samping sebuah becak tua, menahan lelah dan debu jalanan. Tak lama, seseorang datang, membelikan mereka sekotak parsel makanan dan meletakkannya di atas becak itu. Saat ditanya, "Ibunya di mana, Nak?" Dengan polos, sang adik menjawab, "Ibu sedang mencari dan mengumpulkan barang bekas." Dan ketika ditanya tentang ayahnya, tatapan mereka meredup perlahan. Ayah sudah meninggal. Melihat senyum kecil di balik keterbatasan mereka benar-benar meremukkan hati. Di saat anak-anak seusia mereka menikmati hangatnya kasih sayang yang utuh, dua kakak beradik ini harus belajar tegar di atas kerasnya jalanan, sambil setia menunggu ibu tercinta pulang membawa secercah harapan. Di sela bisingnya jalanan, langkah rentanya tertatih memikul dagangan. Seorang nenek tua duduk seorang diri menjajakan kerupuk demi menyambung hidup. Seorang pemuda menghampirinya, lalu bertanya dengan lembut, "Jualan apa, Mbah?" "Jualan kerupuk,"
Nak, sudah berapa lama Mbah jualan kerupuk? Sudah 7 tahun. Nak, 7 tahun. Waktu yang begitu panjang untuk dihabiskan di bawah terik matahari dan dinginnya malam demi sesuap nasi yang tak pasti. Melihat ketulusan di wajah sang nenek, pemuda itu mengeluarkan sebungkus kantong plastik berisi makanan, lalu menyerahkannya dengan senyuman. Ini Mbah, ada sedikit makanan buat Mbah. Nenek itu menerimanya dengan tangan gemetar, matanya berbinar penuh rasa syukur. Obrolan berlanjut hangat di antara mereka. Pulangnya kemana Mbah? Jauh. Nak, jauh. Pulangnya jauh. Sebuah kata sederhana yang menyimpan lelah yang tak terperi. Di usianya yang senja, alih-alih beristirahat di rumah, ia harus menempuh perjalanan jauh dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Tak sanggup menahan haru, pemuda itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisi rezeki dan menyerahkannya kepada sang nenek. Di dunia yang seringkali terasa tidak adil ini, kebaikan-kebaikan kecil seperti inilah yang mengembalikan harapan kita. Nenek ini mengajarkan arti ikhlas yang sesungguhnya, bahwa selama nafas masih berhembus, perjuangan untuk bertahan hidup tidak akan pernah sia-sia. Ini anaknya diajak. Diajak, tapi siapa namanya sebagai petunjuk jalan. Gelapnya dunia tak menyurutkan langkah seorang ayah untuk terus mencari nafkah. Didampingi sang buah hati yang setia menuntun langkahnya di trotoar jalan, ia menjajakan sapu lidi yang dititipkan kepadanya. Di balik matanya yang tak lagi bisa melihat, terpancar ketulusan luar biasa berjuang. Bukan untuk dikasihani, tapi demi menyambung hidup bersama anak tercinta. Di ujung senja yang lelah, jemputan rezeki tak pernah pilih usia. Tangan renta itu gemetar menyuap sisa makanan, berpacu dengan waktu yang kian senyap. Setiap hari, pundaknya memikul gulungan tikar sederhana. Beratnya tak seberapa, namun beban hidup yang ia pikul jauh melampaui usianya yang uzur. Seringkali, barang dagangannya sepi pembeli, hingga lelah mengalahkan asa dan membuatnya tertidur pulas di dinginnya pinggir jalan. Langkah kecil di sela perjalanan, sebuah sapaan sederhana tiba-tiba menghentikan langkah sang kakek. Saat ditanya, apakah sudah makan, ia jujur menggeleng, mengakui perutnya masih kosong. Ketika ditawari sebungkus makanan, ia menerimanya dengan tangan gemetar dan senyum penuh haru, sambil berpesan agar dibungkus saja. Di balik kesahajaan dan tubuh rentanya, terselip rasa syukur luar biasa yang menampar hati kita tentang arti hidup yang sebenarnya. Di usia 83 tahun, saat kebanyakan orang menikmati hari tua di rumah bersama keluarga, kakek ini justru masih harus melangkah menyusuri kerasnya jalanan. Karpet-karpet gulung di pundaknya terasa begitu berat, bukan karena bebannya, tapi karena harapan yang terus ia pikul agar dagangannya hari ini ada yang melirik. Dengan napas yang mulai memburu dan tangan yang renta, ia duduk sejenak di tepi jalan, membuka bungkusan sederhana untuk mengisi tenaga yang tersisa. Di sela suapannya, ia mengeluh lirih dengan kepasrahan yang menyayat hati menatap karpetnya yang sejak pagi belum juga terjual satupun. Namun, lelah itu tak boleh menghentikannya. Usai makan, ia kembali membenahi posisi pundaknya, mengangkat gulungan karpet itu lagi, dan melanjutkan perjalanan, menyusuri trotoar demi trotoar, berharap di ujung jalan nanti ada kebaikan yang menanti dan membelinya. Pundak renta itu memikul beban yang tak sebanding dengan usianya. Menjajakan kerupuk keliling, kakek ini seringkali harus terduduk lemas di trotoar jalan karena lelah yang mendera. Kadang dagangannya laku, namun tak jarang pula ia harus pulang dengan tangan hampa. Ada rasa sedih yang tersirat di matanya, menatap sisa kerupuk yang masih utuh. Namun, rasa putus asa itu tak pernah membuatnya menyerah. Sesaat kemudian, ia kembali bangkit, memikul kerupuknya,
dan melanjutkan langkah demi secercah rezeki yang halal. Pundak Renta itu memikul beban yang begitu berat, menanggung bonggol jagung yang ia harapkan bisa menjadi penyambung hidup. Namun, kenyataan seringkali tak sejalan dengan harapannya. Dagangan itu kerap sepi peminat dan tak kunjung laku. Di tengah rasa lelah dan lapar yang mendera, nenek ini hanya bisa meneguk air putih biasa untuk sekadar membasahi tenggorokan dan meredam perih di perutnya. Tanpa mengeluh, ia terus bertahan, menjalani hari penuh kesabaran demi secercah asa di sisa usianya.